kemunculanmu satu dari tanda besar pada kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I saw a dream on 10th April 2015. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam addressed me and he prophesied that my son Qasim, just before the day of judgment, 4 major signs will appear. Then he said to me that the first major sign is the appearance of you, my son Qasim. I was shocked by the news and I saw myself consulting a religious scholar to confirm about the first sign of Qiyamah. The guy asked me the question that are you related to Muhammad sallallahu alaihi wasallam? I told him that he's my father and people used to call him by the name Abul Qasim. Then I saw him talking to the people about my matter. He returned to me and said that Qasim, the first major sign is already shown by Allah and others will be coming ahead. After 3 or 4 weeks, I dreamed that Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophesied that the second major sign will be shown in the coming years, which is the emergence of Dajjal. He also pointed out that the last 2 major signs include the descent of Isa alayhi salam and destruction by the Gog and Magog. According to all the prophecies from the dreams, the end of time is very close. I myself cannot imagine that the world is going to end in the coming years. I never ask anybody to believe on me, but believe on what Allah and His last messenger are commanding to the Ummah through my dreams. Sementara manusia saat ini masih membangun rumah, ya, masih wisata, masih hahaha, ya kan, kekikikan, masih berzinah banyak. Ya. Jangan lupa, sekarang ini mohon maaf nih, hotel-hotel di mana-mana sesungguhnya sudah jadi tempat zina. Semua korupsi semakin merajalela, ya. Pokoknya semua sedang tidak ingat, bahkan melalaikan bahwa ini adalah kita sudah masuk fase besar tanda-tanda kiamat. Berarti ini jaraknya dekat sekali satu dengan yang lain, dan digambarkan dalam hadis manusia terbengong-bengong, manusia kaget-kagetan, ya, dengan kemunculan ini. Cocok sekali dalam hadis. Al-Mahdi muncul antara usia 30 sampai 40 tahun. Karena hadis ada beberapa, ya. Ada hadis mengatakan muncul 40 tahun. Ada hadis mengatakan muncul antara 30 40 tahun. Berarti kurang lebih sama, ya. Dan alhamdulillah Muhammad Qasim munculnya pada saat mendekati usia 40 tahun. Jadi 38 39 tahun muncul beliau di TV. Mukanya jelas, diwawancara jelas, apa yang menjadi mubasyirat jelas, itulah kemunculan pertama kali. Sudah begitu jelas fakta ini, masih juga mengingkari, ya. Jadi saya kira sudah jelas. Banyak sekali lah tanda-tanda lain tentang kemunculan Ahmad. Sebentar lagi insya Allah Mahamah Kubro, ya. Tapi saya yakin manusia tetap saja lalai. Ya itu kan di Timur Tengah, ya biarin aja lah udah. Kita senang-senang aja, ya. Kita bangun rumah, bangun villa, begitu-begitu. Terus saja. Itulah sifat manusia. Dajjal muncul. Bukan dianggap Dajjal, malah, wah ini dia nih penyelamat kita. Kira-kira gitu. Dan semuanya. Artinya kita sesungguhnya sudah masuk fase berat. Dan itu didahului dengan peringatan awal dari Allah, yaitu gempa di mana-mana, gempa yang rutin terjadi dengan ritme yang terus-menerus. Dalam kaidah ulama, syarat yang disebut dalam hadis itu kemunculan Al-Mahdi, itu gempanya terus-menerus dan konsisten. Dan sekaranglah, dari sejak manusia lahir, bumi ada, baru sekarang ada gempa yang konsisten, terus-menerus di berbagai belahan dunia. Jangan lupa, jangan hanya Indonesia hitungannya, tapi di semua berbagai belahan dunia. Silakan browsing di lembaga-lembaga dunia lain, gempa hampir setiap menit ternyata. Di Indonesia saja, buka websitenya BMKG, ternyata hampir 2-3 hari sekali terjadi. Hanya tidak kita rasakan. Nah, karena terjadinya di Maluku, di Papua, di Sumatera, di mana-mana kan terjadi. Sehingga kita tidak merasakan. Nah, demikian saya kira.
Jadi sangat jelas sekali Al-Mahdi sudah muncul. Bahkan teks hadisnya demikian sangat akurat. Di situ dikatakan tanda-tanda Al-Mahdi sudah diutus. Sekali lagi, dalam teks bahasa Arabnya saya juga ya bisa dicari tahu di bahasa Arabnya terjemahan Indonesia apa benar ternyata diutus. Masya Allah, akurat banget. Bukan muncul. Kalau sekarang muncul masih bias. Tapi sudah diutus. Artinya apa kalau diutus? Sudah menyampaikan sesuatu. Nah, betul. Jadi ada yang dibawa. Saya mutus ke Mas Buyung. Apa sampai Mas Buyung bengong? Kan enggak. Mas Buyung, saya dari Padiki. Ya, apa? Bengong. Enggak kan? Pasti ada yang disampaikan. Namanya diutus betul. Ada sesuatu diutus. Mas Buyung, berangkat ya ke pulang. Pasti ada yang disampaikan. Pasti ada yang dibawa. Nah, inilah keakuratan luar biasa. Saya membaca hadis ini termasuk salah satu yang membuat saya bergetar. Masya Allah, benernya. Kenapa saya tuh selalu begitu? Aduh ya Allah, kenapa kok Ustadz akhir zaman ini kenapa nggak bisa melihat ini gitu? Sederhana banget. Wahai Ustadz, wahai kiai, silahkan baca deh teksnya. Diutus. Kalau diutus berarti harus ada sesuatu yang dibawa. Satu-satunya umat di dunia yang presisinya itu ada lagi Muhammad Qasim. Lihat beritanya, berarti kan ada berita, ada sesuatu yang dibawa. Jadi Muhammad Qasim muncul sudah membawa pesan-pesan. Kan diutus kan? Jadi kalau ada Al-Mahdi muncul, Al-Mahdi Yamani, coba mana? Isinya mana? Kan nggak ada. Cuma pakai dalil dia. Wah, ini bukan Al-Mahdi, ini mah ustaz-ustaz biasa pakai dalil. Belum jelas. Ya, kalau Al-Mahdi nggak pakai dalil, dia langsung berdasar petunjuk. Saya tidak tahu tentang dalil, tapi petunjuk dari Allah seperti ini. Itulah untuk membuktikan kebenaran kepada kita bahwa itulah Al-Mahdi sesungguhnya, karena Al-Mahdi yang benar perkataannya bukan dari teks, tetapi dari Allah. Nah, itu yang benar ya. Baik, saya kira kita siap-siap tahun depan menyaksikan penderitaan umat mulai terasa ya. Karena jangan lupa efek domino perang, walaupun perangnya di Timur Tengah akan mulai dirasakan 3 bulan kemudian, lebih parah 6 bulan kemudian, itu pasti parah. Pada kita, walaupun kita terlibat, tapi minimal guncangan ekonominya, keuangannya, inflasinya, beras semakin langka. Makanya ketika Pak Jokowi menginstruksikan kepada Bulog tahun 2024 cari beras 3 juta ton, makanya ketua Bulog sekarang di situ curhat, pusing saya harus mencari 3 juta beras. Artinya saya yakin ini bagian dari skenario Allah untuk mengamankan Indonesia. Karena Indonesia sekarang ekonominya cukup baik ya, sehingga punya dana dolar yang cukup baik, sehingga mampu membeli cadangan beras untuk 3 juta ton. Harus diimpor, diadakan di tahun 2024. Artinya kalau ada guncangan setahun, beras sudah sulit, Indonesia masih bisa bertahan. Tapi kan hanya sebentar, 6 bulan sampai setahun doang. Setelah itu mulai kesulitan.